Ketua OPM Yafri P. Bomanak menanggapi 4 video pernyataan TPNPB Kodam 3 Nduga Madarakma yang kontradiktif dan kontroversial dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua. Pada live streaming Ketua OPM TPNPB berikut ini, Ketua OPM menerima dengan tulus hati seruan persatuan dari para pemimpin perang Kodam 3 Nduga Madarakma serta Ketua OPM menolak dengan tegas penipuan dan provokasi Sebi Sambo terhadap Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Ketua OPM menilai itu akan menghancurkan proses persatuan internal organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM TPNPB. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Shalom kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan seluruh kawan-kawan seperjuangan yang kami hormati dan kami banggakan. Kami kembali hadir menyampaikan penjelasan menyangkut beberapa polemik yang terjadi, yang dimana kami katakan bahwa ini merupakan hal yang kontradiktif. Hal yang kontradiktif artinya bahwa ketika Anda sekalian mengikuti secara seksama, saya yakin bahwa seluruh rakyat bangsa Papua ada merasa bahwa ini kenapa ada masalah antara internal TPNPB OPM, apa yang disampaikan oleh Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, yaitu Panglima Kodam 3 Nduga Madarakma, dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Tuan Sebi Sambo. Tetapi ini kami hanya menyampaikan beberapa pembacaan dan penjelasan supaya rakyat Papua harus mengetahui soal kondisi real yang sedang terjadi. Jadi dengan segala hormat, sekali lagi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ini adalah masalah internal yang sebenarnya harus dibicarakan di internal, tetapi saudara kami Tuan Sebi Sambo sudah menyampaikan itu di publik, dan ini menjadi konsumsi publik dari kawan-kawan yang di internasional. Kemudian seluruh pertahanan di dalam negeri, ada sebuah statement yang keras juga dikeluarkan oleh Kodam 5 Merauke, mulai dari Daru, Merauke, Western Province sampai dengan Suk Animha itu ada mengeluarkan satu statement yang keras bahwa kenapa mencoba menolak saudara Ketua OPM, dan mereka against atau melawan statement yang dikeluarkan oleh juru bicara Sebi Sambo. Kami perlu keluar menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Kemarin kami sudah katakan bahwa posisi kami sebagai, kami keluar menjelaskan ini sebagai damage control. Jadi ketika sesuatu dia jatuh tanpa kontrol dan jangan sampai barang itu dia hancur, kami mencoba untuk menjaga dia supaya tidak boleh dia hancur. Itu posisi kami saat ini. Kami tidak melakukan pembelaan apapun, kami tidak lakukan klarifikasi apapun, karena berbicara soal organisasi dan masalah internal itu ada tempatnya. Karena kami, perjuangan ini bukan baru 1-2 tahun. Perjuangan ini sudah berjalan selama 60 tahun, dan kami betul-betul mengerti etika berorganisasi. Dalam organisasi itu ada aturan. Setiap masalah organisasi harus dibicarakan dalam forum resmi di organisasi dengan penuh kehormatan, karena perjuangan bangsa Papua telah menelan ribuan korban rakyat Papua. Oleh sebab itu, menjatuhkan orang atau menjatuhkan sesama perjuangan bangsa itu bukan barang yang harus disampaikan di publik. Jadi kemarin ketika saudara Sebi mengeluarkan banyak statement dengan argumentasi-argumentasi yang bersifat provokatif, kami sudah sampaikan bahwa posisi kami untuk mengkawal supaya tidak boleh terjadi banyak masalah. Oleh sebab itu, sejak statement dikeluarkan oleh Tuan Juru Bicara, kami sudah sampaikan kepada seluruh jaringan pertahanan di seluruh Papua, dan juga di Markas Besar OPM TPNPB Victoria, serta semua kawan-kawan di diplomat internasional, bahwa semua rakyat Papua tetap pada posisi netral. Kami sudah bilang bahwa jangan membela Ketua OPM Jeffrey Bomanak, tidak boleh membela saya, dan juga tidak boleh membela Sebi. Anda mau membela Sebi silakan, tetapi kami telah sampaikan bahwa posisi rakyat Papua dan posisi seluruh pendukung-pendukung pejuang Papua Merdeka di internasional harus memilih netral. Memilih netral dan memilih pada kebenaran. Kebenaran itu bisa dimanipulasi, kebenaran bisa ditipu, kebenaran bisa dilakukan dengan segala macam cara, tetapi kebenaran itu akan kembali keluar dan menyatakan dirinya sendiri. Baik. Ada hal yang kontroversial, ada hal yang complicated. Kontroversial dan complicated yang perlu kami menjelaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua pada kesempatan ini adalah, jika kita melihat statement
yang dikeluarkan mulai dari tanggal 12 dan tanggal 13. Statement tanggal 12 yang dikeluarkan oleh Kodam 3 Dugama Darakma, yaitu statement di mana merupakan pikiran kolektif. Kalau Anda sudah melihat video itu, Anda akan melihat bahwa di dalam statement itu, di dalam video statement itu yang dikeluarkan, yang disampaikan langsung oleh Komandan Operasi Tuan Pemne Kogoya, dan di sampingnya ada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, ada Kepala Staf Dugama Darakma Kodam 3, dan juga ada semua pemimpin-pemimpin. Itu merupakan statement kolektif yang dikeluarkan berdasarkan keputusan kolektif, berdasarkan keputusan resmi yang diputuskan oleh Kodam 3 Dugama Darakma, karena mereka melihat bahwa ada kebutuhan. Perang sedang berjalan, penyanderaan sedang kami tahan. Tetapi penyanderaan ini akan dibawa kemana? Siapa yang berbicara di luar? Yang berbicara di luar, Sebi bicara lain, Ketua PM bicara lain, Tuan Amatus bicara lain. Oleh sebab itu, berdasarkan kebutuhan untuk menggolkan target yang sudah kita sampaikan, target yang sudah Brigadir Jenderal Egyanus katakan bahwa Sandra ini saya tidak akan lepas. Saya akan lepas kecuali ada pengakuan untuk kemerdekaan bangsa Papua oleh Indonesia dan semua negara-negara yang cari makan di Freeport atau segala macam. Mereka mengakui kemerdekaan bangsa Papua dan saya akan lepas. Itu statement pertama sekali yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Berdasarkan statement dan kebutuhan itu, maka kepemimpinan Kodam 3 mereka melihat ada 3 pemimpin di luar, kami sendiri, Tuan Sebi Sambom dan juga Amatus, yang tidak bekerja sama. Kami sudah menyurat kepada Tuan Sebi dan Amatus pada tanggal 14 Februari setelah tanggal 7 penyanderahan. Tembusan kami sudah kasih ke semua teman-teman. Di secara internal, kami bilang jangan keluarkan ini. Karena kami tahu kondisi lapangan. Dugama dalam keadaan betul-betul mencekam. Perang sudah dimulai sejak 2017. Perang sudah dimulai sejak 2017 dan semua rakyat Dugama sudah mengungsi keluar. Sekitar 64.000 rakyat Dugama sudah tinggalkan rakyat Dugama. Konsekuensi daripada perang adalah rakyat sipil akan kena celaka, akan displaces, akan meninggalkan tempat mereka. Mereka akan keluar daripada tempat mereka dan apapun resikonya akan betul-betul menyengsarakan masyarakat sipil, masyarakat pelajar, dan juga semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Dugama. Ini kondisi yang biasa terjadi. Dan saat ini masih terus terjadi penangkapan terhadap kepala-kepala desa dan juga penangkapan terhadap camat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Dugama. Kondisi ini selalu terjadi, oleh sebab itu kami menyampaikan dalam surat kami pada tanggal 14 kepada Saudara Sebi dan Saudara Amatus. Saya menyampaikan dengan jelas, Saudara Sebi dengan Amatus belum pernah berada dan belum pernah menjadi pasukan TPNPB secara resmi. Kalian belum pernah dilantik. Kalian belum pernah dilatih secara resmi dalam pasukan TPNPB dan kondisi perang, kalian belum pernah ada di hutan dan kalian belum tahu kondisi ini. Tetapi kami punya pengalaman. 2014, 2004 kami dengan Goliat Naman Tabuni, kami sama-sama militer, lekagak, kami semua di Tingki Nambut dan perang itu dilakukan mulai 2004 di Puncak Jaya. Dan kami mengerti ketika perang itu terjadi, masyarakat sipil akan lari, anak-anak, mama-mama, apapun resikonya terjadi di hutan itu, resiko betul-betul sangat menyengsarakan. Oleh sebab itu, ketika penyanderaan itu terjadi, kami menyatakan kepada Saudara Sebi dan Amatus bahwa mari kita duduk sama-sama. Ini bukan soal kita tulis, kita bikin statement, bukan soal kita bicara di luar. Tetapi ketika penyanderaan ini terjadi, kita harus melihat bagaimana target apa yang nanti kita selesaikan. Kemudian bagaimana soal kondisi masyarakat sipil. Bagaimana soal semua kebutuhan militer apapun yang harus kami lakukan. Dari tanggal 14 Februari tidak pernah dijawab sampai 4 bulan. Ketika statement keluar dari Kodam 3, kepemimpinan Kodam 3 Dugama Darakma, jujur saja dari dalam hati kami betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sudah berbicara tetapi tidak didengar oleh Tuan Sebi dan Amatus. Dan kami yakin bahwa ketika statement ini keluar langsung dari kepemimpinan Kodam 3, mereka sambil perang, mereka sambil tembak, mereka sambil bunuh Kopassus. Dalam medan perang, dalam keadaan perang, mereka meminta kami bersatu. Bagi saya itu adalah kehormatan yang paling tinggi dan tidak ada alasan apapun untuk saya bersama Saudara Sebi dan Amatus tidak bersatu. Tidak ada alasan apapun, dicatat baik. Tidak ada alasan apapun. Rakyat ada korban. Rakyat sipil ada meninggalkan Dugama dan keluar kemana-mana. Penyanderaan masih kita pegang. Harus diselesaikan secara internal, duduk bersama-sama. Saya menyambut statement itu dengan penuh rasa hormat, dengan air mata, karena saya tahu bahwa kondisi betul-betul sangat urgent. Saya membuat approachment daripada statement itu bahwa saya berterima kasih dan saya siap bertemu.
karena saya sudah merindukan pertemuan dengan saudara-saudara ini sejak 3 tahun yang lalu. Saya membuat pernyataan itu secara resmi dan saya mengeluarkan bahwa mari kita duduk sama-sama. Saudara, statement itu keluar tanggal 12. Tanggal 12, hari yang bersamaan pada malam hari kami melihat sebuah statement yang betul-betul sangat kontroversial menentang statement yang dikeluarkan oleh saudara Sebi untuk menentang Tuan Egyanus dengan mengancam akan dibubarkan Kodap 3, tidak akan merecognize Kodap 3, bahwa bla 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 bla. Sampai dengan menyatakan bahwa kami sudah bekerja dengan luar biasa, dengan ini setengah mati, dan mengapa mengakui Jeffrey sebagai orang kriminal dan segala macam. Ini hal yang dimana kami melihat ada sesuatu yang dimana sangat kontroversial. Setelah statement ini dikeluarkan, kami mengklarifikasi, kami kontrol damage, supaya jangan barang ini hancur. Kami sudah menyampaikan kepada publik dan juga kepada network kita masing-masing, kepada seluruh pasukan di seluruh kodap-kodap, bahwa ini merupakan masalah internal yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu, kami akan tetap mengontrol ini, tidak boleh barang dia pecah. Setelah 1 hari kemudian, pada tanggal 13, kami dikagetkan dengan sebuah statement yang dikeluarkan oleh Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, bahwa alasannya sangat tegas. Kami menyampaikan pernyataan tegas kepada saudara kakak Jeffrey Bomanak bahwa jangan copycat semua video-video kami, kemudian jangan menyampaikan statement atas nama 36 kodap karena kami sudah ini dan segala macam. Sampai dengan terakhir mungkin ada satu pernyataan yang kami keluar soal wakil daripada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Bapak Uni yang waktu itu meninggal, dan kami keluarkan statement itu. Kami perlu klarifikasi. Tidak ada satu video dari Kodap 3 Dugama Darakma yang kami manipulasi dia. Semua statement-statement kami mempertahankan eksistensi perang Kodap 3 Dugama Darakma. Secara jelas, ketika media nasional dan internasional menyatakan bahwa Egyanus begini, Egyanus kriminal, apa segala macam, kami mempertahankan itu 24 jam, tidak pernah kami tidur. Ingat waktu Trans Papua pertama dipotong, kami bikin international press conference di Port Moresby. Kami undang Sebi Sambom, kami undang Amatus Daud, dan secara internasional OPM melakukan press conference untuk backup perang Dugama Darakma. Ini catat baik. Bukan siapa-siapa yang melakukan itu. Dalam kondisi betul-betul genting, kami mampu melakukan itu. Sampai dengan kemarin setelah penyanderahan, Tuhan, alam, dan seluruh rakyat Papua, masyarakat internasional, pemerintah Indonesia menjadi saksi. Kalau kami tidak backup itu semua dengan seluruh media, kalau kami tidak kuasai Paradoks, kalau kami tidak kuasai semua media-media, akan terjadi operasi militer, penangkapan luar biasa. Kami selalu aktif, menyampaikan sesuatu untuk memproteksi rakyat sipil, menyampaikan sesuatu untuk memproteksi semua rakyat yang tidak berdosa. Sampai dengan kami menyatakan bahwa Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya melakukan penyanderaan berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, merupakan taktik daripada perang gerilya yang sudah ada di dalam Konstitusi 1 Juli 71. Tidak pernah ada satu pernyataan yang kami keluar untuk melakukan provokasi atau tidak mendukung Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Kalau kami tidak kuasai media, kalau kami tidak melakukan sesuatu statement-statement yang keras, lobby kepada pemerintah New Zealand, pemerintah Australia, pemerintah Papua Nugini, ketika Jokowi datang, atau semua ambasador-ambasador Indonesia yang ada di Papua Nugini, di New Zealand, bahkan di Australia, kami memberikan surat, tekanan-tekanan dalam statement-statement politik, statement-statement terbuka, bahkan juga di live stream, dan juga di beberapa media kami berbicara dengan tegas. Oleh sebab itu, eskalasi perang di lapangan dapat kita kontrol. Dan rakyat Dugama, rakyat Papua, khususnya Dugama, masih tetap terjamin. Ketika betul-betul penerapan militer, invasi dari Jakarta mulai masuk ke Papua, berkali-kali kami berbicara. Kami berbicara dengan tegas, menyampaikan kepada Presiden Indonesia, memberikan alasan-alasan mengapa harus stop operasi militer, apa alasan negosiasi, mengapa alasan harus stop operasi militer. Kami menyatakan itu dengan hukum-hukum universal, hukum-hukum nasional. Oleh sebab itu, tensis dan eskalasi daripada militer, kami mampu cut down dia. Itu alasan kami perlu sampaikan. Dan alasan yang lain disampaikan bahwa wakil daripada Brigadir Jenderal meninggal dan tidak ada komunikasi langsung bahwa kenapa kami mengeluarkan berita itu. Kami perlu sampaikan. Kami mendapat berita langsung dari lapangan Kodap 3 Dugama Darakma, memberikan kami foto-foto dengan jelas bahwa saudara Sebi tidak mengeluarkan informasi duka itu selama 3 minggu.
Keluarga duka menangis bahwa Bapak Unue adalah pejuang, betul-betul pejuang yang sangat konsisten, eksis dan mendidik seorang Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dari awal, maka harus dihormati. Beritanya harus dinaikkan dalam internet. Kami naikkan itu permintaan daripada Kodam 3 Duga Madarakma. Kami tidak menjiplak sesuatu. Kami tidak membuat penipuan segala macam. Oleh sebab itu, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, saudara kami sendiri, adik kami sendiri, itu merupakan informasi provokasi yang dilakukan terhadap Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Kami tahu saudara Sebi yang melakukan provokasi terhadap dia. Semua statement-statement kami di media pun kami selalu katakan bahwa ini merupakan breaking news. Pelanggaran di lapangan kami betul-betul menantang Indonesia. Ini merupakan breaking news, tapi informasi lengkap akan disampaikan oleh juru bicara kami, yaitu Sebi Sambom. Saya tidak pernah menyangkal Sebi Sambom dalam media. Itu alasan mengapa kami lakukan ini. Perlu kami sampaikan bahwa statement yang dikeluarkan oleh saudara Brigadir Jenderal bahwa mempertahankan demi Kodam 36 dan segala macam. Catat baik, sebetulnya ini masalah internal, saya tidak perlu bicara. Tapi kami sedih ketika dengar itu. Saudara Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sedang dihitung oleh pemerintah Indonesia dan sedang dihitung oleh dunia internasional. Kalau saudara Sebi terus mengklaim dan suntik isu yang tidak benar terhadap Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, mengapa harus sampaikan berita-berita yang tidak penting, bersifat provokasi? Ini saudara Sebi sedang menjatuhkan derajat perang seorang Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya yang sedang tumbuh, yang sedang menjadi ikon, yang sedang menjadi title daripada perjuangan bangsa Papua. Berbicara soal 36 Kodam, berbicara soal ini itu merupakan sistem dalam organisasi, itu ada tempat yang terhormat. Anda tidak bisa menekan Brigadir Jenderal untuk menyampaikan hal-hal organisasi yang tidak penting. Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Pemne Kogoya sedang perang melawan Indonesia. Mereka bukan perang untuk 36 Kodam. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Pemne Kogoya bukan perang untuk 36 Kodam. Bukan perang untuk Dugama dan Darakma. Mereka perang untuk bangsa Papua. Ketika kita memberikan alasan-alasan yang tidak penting, yang tidak benar, bersifat manipulasi, kita sedang menjatuhkan moral seorang pimpinan di lapangan. Saya betul-betul sangat kecewa. Saya sangat kecewa dan sangat sedih ketika Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya menyatakan soal 36 Kodam. Apakah Sebi mampu bertanggung jawab itu? Siapa yang pernah bantu alat di situ? Kalau mau menyangkal kami, kalau mau keluarkan kami, siapa yang pernah bantu alat di situ? Kalau menyangkal seorang ketua OPM, menyangkal kami, itu sedang menyangkal sejarah. Itu sedang menyangkal Silas Kogoya, sedang menyangkal Kelly Kualik, sedang menyangkal Boni Anaya, sedang menyangkal semua orang-orang tua Kodam 3 yang pernah datang ke markas Victoria. Kodam 3 Duga Madarakma itu lahir berdasarkan SK pertama pada 23 Maret 1973 setelah proklamasi 1 Juli 71 dan lahirnya konstitusi 1 Juli 71, dan berdasarkan konstitusi itu Kodam pertama yang dibentuk ada 9 Kodam, yaitu Kodam ketiga adalah Duga Madarakma. Itu Kodam yang lahir berdasarkan SK yang berlaku dalam konstitusi 1 Juli 71. Itu saudara Sebi harus tahu. Jangan bermain-main dengan sejarah. Sejarah ini kekuatan perjuangan bangsa Papua. Ini perjuangan ini harus dipertahankan dengan sejarah. Sejarah itu integritas bangsa. Dan betul-betul kami merasa bahwa ini ada sebuah penipuan besar yang disampaikan oleh saudara Sebi Sambom kepada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Statement daripada saudara Sebi Sambom bahwa akan mencoret Kodam 3 Duga Madarakma, kami sudah menentang. Seorang juru bicara dengan kapasitas dalam job description dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi Papua Merdeka, Anda juru bicara hanya bisa menyampaikan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal dalam semua pertahanan perang. Anda tidak bisa melakukan statement-statement yang di luar daripada kapasitas Anda. Apalagi melakukan provokasi. Ini hal-hal yang betul-betul akan menghancurkan, menjatuhkan derajat perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu kami keluar dan mengklarifikasi hal-hal ini hal-hal yang tidak baik. Hal yang berikut, telur putih masih kami pegang. Kita tidak boleh menipu, jangan kita manipulasi. Proses untuk melepaskan penyanderaan yang ditipu oleh saudara Brigadir Jenderal kepada Tuan, yang ditipu oleh saudara Sebi Sambom kepada Brigadir Jenderal, semua audio ada di saya. Jangan melakukan pertemuan dengan kolonial diam-diam dan mencoba merancang sesuatu yang tidak benar. Kami perlu sampaikan bahwa kami telah membatasi
Kami telah membatasi bahwa tidak boleh memberikan penyanderaan saat presiden datang, karena kami tahu konsekuensi. Yang sekarang militer Indonesia cari, itu bukan hanya telur putih yang kami pegang. Tetapi militer Indonesia mau padam api yang sedang menyala di Duga Madarakma. Mereka sedang targetkan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Pemnek Kogoya, dan mereka sedang mentargetkan semua pasukan-pasukan di lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan diam-diam yang dilakukan oleh Tuan Juru Bicara dengan pihak musuh, yang dimana merancang untuk harus dibebaskan penyanderahan pada tanggal 5 dan 6, serta tanggal 7 ketika Presiden Indonesia datang ke Papua, kami berhasil batalkan itu. Kami batalkan itu karena kami tahu itu konsekuensi tidak baik terhadap pasukan kami di lapangan, dan konsekuensi akan sangat buruk terhadap rakyat sipil di Dugama dan Darakma. Kami perlu jelaskan ini kepada media. Kami sudah menyampaikan bahwa Tuan Sebi Sambom belum mengklarifikasi 2 kali pertemuan di Port Moresby. Sampai detik ini belum diklarifikasi. Ini harus dijelaskan. Kenapa ketika kami menyampaikan itu, Tuan Sebi Sambom tidak mampu klarifikasi? Setelah lewat hampir 2 minggu kemudian, baru Tuan Sebi Sambom harus keluar ke media untuk menyampaikan penipuan bahwa dilaporkan kami sudah meyakinkan Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk memberikan sandera. Tapi karena Kapolda Papua bicara 5 miliar, jadi kembali kami tahan. Tuan Sebi Sambom tidak punya kapasitas apapun. Anda sedang abuse of power. Anda sedang melakukan sesuatu yang melanggar konstitusi, melanggar institusi, bahkan juga melanggar otoritas Anda. Bahwa seorang juru bicara memiliki kapasitas hanya untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi. Sekali lagi kami perlu katakan bahwa tidak ada memberikan penyanderahan dalam pintu belakang. Kami sudah mulai dengar banyak isu-isu. Setelah Anda membujuk Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk kasih stop kami dengan statement Anda kemarin, hari ini sekarang Anda sudah mulai melakukan negosiasi untuk melepaskan sandera. Mulai pakai dengan alasan ini itu segala macam. Kami sedang ikuti. Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan semua jaringan yang sedang mengikuti live ini, waspada. Kalau Tuan Sebi sama ada jaringan negara yang dapat memfasilitasi, kalau Anda punya kemampuan untuk menjawab semua tuntutan yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, itu harus jelas negara mana yang nanti bikin ini. Kalau Anda tidak punya kemampuan, jangan menipu Tuan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Kami perlu tegas. Penyanderahan itu tidak boleh dikeluarkan. Bukan karena Jakarta tidak mampu menjawab, bukan karena New Zealand tidak mampu menjawab. Tetapi apakah Anda punya kapasitas untuk meyakinkan negara-negara internasional atau tidak? Dan kami perlu sampaikan bahwa ini hanya sebuah kecemburuan politik yang dimana saudara Sebi Sambom sedang melakukan penipuan terhadap Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Saya betul-betul merasa sedih. Betul-betul kami sangat bangga terhadap bagaimana kapasitas seorang Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya yang mempertahankan eksistensi perang. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya bukan perang untuk 36 Kodam. Dia sedang perang. Komandan Operasi Pemnek Kogoya sedang perang. Dan seluruh pasukan Duga Madarakma sedang perang bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. Bangsa Papua yang sedang diperjuangkan dengan cara militer, dengan strategi militer, yang dimana sedang diganggu dengan masalah-masalah politik, masalah-masalah organisasi. Ini Anda sedang mengganggu konsentrasi seorang panglima yang sedang mengatur strategi perang untuk bagaimana tetap mempertahankan eksistensi militer di Dugama Kodam 3. Dan masalah-masalah organisasi, masalah-masalah politik, itu jangan dibawa masuk kepada pemimpin-pemimpin militer. Dan saudara Sebi Sambom sebagai juru bicara harus mendengarkan apa yang Panglima sampaikan. Saya dalam kapasitas sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka yang dipilih secara resmi di Markas Besar OPM TPNPB Victoria, dan Dewan Militer, Dewan Penasihat Militer yang mengukuhkan kami di Markas Besar OPM TPNPB Victoria, dan kami diberikan mandat resmi serah terima jabatan oleh Tuhan Jacob Hendrik Prai sebagai pemimpin OPM kepada kami secara resmi. Dan ini tidak pernah ada sebuah proses yang ilegal. Dan kami perlu sampaikan dalam kesempatan ini, kami melihat situasi ini, kami berikan parabol seperti ketika penciptaan di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di Taman Eden di sana Tuhan menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah kalian silakan makan. Semua buah kalian silakan makan, tetapi ada satu buah yang di tengah itu tidak boleh kalian makan. Ada satu buah yang di tengah itu tidak boleh kalian makan, karena ketika kalian makan buah ini, kalian akan betul-betul jatuh ke dalam dosa, dan semua kemuliaan Tuhan akan ditinggalkan. Ini peristiwa ini persis ketika kemarin kami melihat statement yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya setelah provokasi yang dikeluarkan oleh Sebi Sambom. Itu ada sekitar 4 statement. Statement pertama sudah sangat luar biasa, dikeluarkan oleh seluruh kolektivitas pemimpin-pemimpin Kodam 3 Duga Madarakma. Semua pemimpin secara kolektif mereka duduk
Di sana ada Pemne Kogoya sebagai Komandan Operasi, Brigadir Jenderal Legianus Kogoya sebagai Panglima, Kepala Staf Umum, semua duduk. Mereka sama-sama memutuskan bahwa pemimpin di luar harus bersatu. Kalau tidak bersatu, perang ini mau kemana? Berdasarkan keputusan kolektif, berdasarkan kebenaran, berdasarkan realitas, mereka harus mengeluarkan statement bahwa pemimpin-pemimpin bersatu. Itu adalah statement yang lahir berdasarkan kebenaran. Semua harus catat itu. Itu statement yang lahir berdasarkan kebenaran, berdasarkan kondisi lapangan untuk menjawab semua tuntutan. Bahwa Saudara Sebi, Anda sendiri tidak akan pernah lolos, Anda sendiri tidak akan pernah mampu. Anda seorang juru bicara saja. Amatus pun demikian, hanya diplomat. Kami sebagai ketua OPM pun demikian. Maka itu kami harus duduk dan mengatur strategi bersama. Statement ini dikeluarkan, kami betul-betul terima dengan luar biasa. Setelah statement ini dikeluarkan, itu sama seperti bagaimana janji Tuhan berdasarkan kebenaran terhadap Adam dan Hawa. Ketika di luar daripada kami melihat statement kedua, setelah Sebi melakukan intervensi dan manipulasi, statement kedua dikeluarkan oleh Tuan Brigadir Jenderal Legianus Kogoya, kami betul-betul sangat kesalkan. Sendiri, tanpa semua pemimpin-pemimpin kolektif. Yang dimana mencoba menyampaikan hal-hal yang bersifat organisasi, yang bersifat inklusif di dalam. Berbicara soal 36 kodap, berbicara soal video-video, berbicara soal hal-hal yang statement, itu masalah inklusif di dalam internal punya. Bagaimana harus Sebi mendikte seorang panglima untuk menyampaikan itu sebetulnya secara tidak langsung Sebi sedang membunuh karakter seorang panglima yang sudah benar-benar menjadi ikon internasional, menjadi ikon rakyat bangsa Papua. Tidak perlu bicara soal 36 kodap. 36 kodap itu dibicarakan dalam forum resmi pemimpin-pemimpin di dalam internal organisasi Papua Merdeka. Mengapa kami mengundang Anda atau kami bisa duduk sama-sama, Anda tidak pernah duduk? Sementara masalah-masalah internal yang tidak penting untuk diekspos, Anda harus ekspos terus. Anda tidak mampu duduk secara gentleman, berbicara dengan kami dalam konteks organisasi secara terhormat, dan Anda terus melakukan ekspos barang-barang yang sebenarnya tidak penting. Perlu dicatat, ketika perang terjadi di Timur Leste, ada banyak masalah-masalah di Fretilin. Terlalu banyak masalah-masalah di internal Fretilin. Tetapi antara Sanana Gusmao dengan Ramos Horta dan juga pejuang-pejuang yang lain belum pernah melakukan, apalagi seorang juru bicara, melakukan intervensi terhadap panglima, intervensi terhadap seorang ketua organisasi atau dengan yang lain-lain. Coba lihat, semua pemimpin-pemimpin di militer seperti sudah kami sampaikan di Timur Leste, Fretilin, selama perang itu terjadi, masalah-masalah internal tidak pernah dikeluarkan. Itu merupakan masalah internal yang harus secara dewasa diselesaikan di internal. Sama juga dengan saudara-saudara kami yang lain, macam di Bougainville. Kami contohkan saudara-saudara kami di Bougainville. Ketika perang itu terjadi antara Sem Kaona, Kabui, dan juga Francis Sona, dan Ismail Torowama, belum pernah mengeluarkan masalah-masalah internal itu ke media publik. Karena itu masalah internal. Oleh sebab itu, kepada saudara Sebi Sambom, Anda harus berpikir baik. Masalah-masalah internal jangan dipublikasi. Jangan bicara lagi soal kodap 36 dan segala macam. Buktinya tidak ada 36 kodap yang perang saat ini. Kodap 3 saja yang perang kok. Kodap-kodap yang lain semua perang ini kodap-kodap yang dulu lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Maka itu Anda harus memiliki etika yang baik untuk bagaimana kita mengatur semua proses ini ke depan. Masalah internal dibicarakan secara internal. Masalah di luar, kami sama-sama melihat musuh yang sedang datang. Jadi umpama yang seperti tadi kami katakan bahwa Tuhan sudah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk makan buah saja yang di tengah, tetapi ketika Adam pergi, saat itu Hawa sendiri ada dan iblis masuk melalui Hawa dan dia mulai petik buah itu dan kesalahan besar terjadi itu karena konteks penipuan. Saya masih berprinsip memegang pernyataan yang disampaikan oleh kepemimpinan Kodap 3, di mana pernyataan itu sangat jelas bahwa kita harus bersatu. Pemimpin-pemimpin kolektif semua secara bersama mereka putuskan untuk kita bersatu. Itu kami pegang. Pernyataan kedua yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Legianus Kogoya, kami menerima ada beberapa hal yang penting, tetapi hal-hal yang bersifat provokatif yang kami lihat itu adalah pihak-pihak yang dipakai oleh iblis yang mencoba menghancurkan eksistensi perang Dugama Darakma, mencoba menghancurkan perjuangan bangsa Papua, maka itu kami tolak dengan mentah-mentah. Kami tidak akan pernah dengar apapun yang disampaikan oleh saudara Sebi Sambom. Masalah-masalah internal, saudara Sebi Sambom harus terbuka dan kami harus duduk secara internal. Bangsa ini bangsa besar. Perjuangan ini Anda sendiri tidak bisa angkat. Kami semua memiliki kapasitas. Kami semua memiliki kemampuan. Yang Tuhan sudah memberikan kami hikmat. Tuhan sudah memberikan kami pengalaman.
Kami sudah pengalaman dalam gerakan mahasiswa selama 14 tahun. Kami sudah pengalaman selama di hutan selama 9 tahun. Kami menjadi diplomat selama 7 tahun. Dan kami mengerti kapasitas kami mengerti kualifikasi kami untuk mencoba menjawab aspirasi rakyat bangsa Papua. Itu beberapa hal yang perlu kami jelaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua, bahwa kita tetap, seperti yang pertama kami sampaikan, bahwa seluruh rakyat bangsa Papua tetap netral. Pada posisi netral, tidak memihak siapa-siapa, mendorong proses persatuan yang harus diwujudkan, dan kami tetap menjaga bagian-bagian yang dimana sedang menghancurkan perjuangan bangsa Papua, entah itu melalui internal maupun melalui eksternal. Dan kami melihat apa yang terbaik bagi masa depan perjuangan bangsa Papua, dan menutup celah di mana pembusukan dan intervensi yang dimana sedang dilakukan oleh kolonial Indonesia dengan berbagai macam cara. Kepada pihak-pihak yang terkait, tetap kita menjaga eksistensi perjuangan bangsa, bahwa tuntutan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, yaitu Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua, maka kami akan melepaskan Sandra. Itu tuntutan penting yang harus kami jawab. Dengan segala macam cara, kami tahu, kami sudah berjuang dan bekerja sampai ke tingkatan yang sangat pasti. Itu sedikit sekedar penjelasan yang dimana kami perlu sampaikan, bahwa ada kontroversial statement. Ada statement yang betul-betul sangat bersifat manipulasi, dan ada tekanan-tekanan, dan ada intervensi-intervensi yang sebetulnya tidak harus dilakukan. Dalam statement pertama sudah bagus oleh seluruh pemimpin-pemimpin Kodam 3 Duga Madarakma, kemudian statement kedua dikeluarkan oleh juru bicara, yang dimana betul-betul merusak semua statement pertama, bahwa kebenaran sudah mau diwujudkan, persatuan sudah mau diwujudkan, iblis masuk lagi untuk menghancurkan persatuan itu, dan mengganggu Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak benar. Kemudian statement ketiga dan keempat, di mana kami juga sedang dikonfirmasi oleh semua pihak bahwa harus tetap solid. Kami sebagai ketua organisasi, kami tahu kami sudah lewati semua proses itu. Tantangan-tantangan internal, seperti yang lalu kami sudah katakan, bahwa 27 kali kami ditawarkan dengan uang miliaran, dari miliaran sampai dengan jutaan. Konsistensi kami sangat jelas dalam perjuangan bangsa Papua. Saya tahu orang-orang yang saat ini sedang merusak perjuangan bangsa Papua adalah orang-orang yang pernah gagal dalam segala macam proses. Tuhan tahu kebenaran bangsa Papua akan tetap solid. Siapa yang bermain-main di atas kebenaran dan darah, tulang belulang pengorbanan rakyat Papua, dia akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tuhan memberkati seluruh rakyat bangsa Papua. Kami bersyukur karena Anda sekalian telah mendengarkan ini. Ini sudah kami sampaikan bahwa ini masalah internal. Jangan memihak kami, jangan memihak saudara Sebi, tetapi memihak kepada kebenaran. Kebenaran itu akan tetap terwujud. Biar kebenaran itu dimanipulasi, kebenaran itu ditipu, kebenaran itu diintervensi, kebenaran itu ditolak. Tetapi kebenaran itu seperti emas, dibuang kemana-mana, dalam proses apapun, dihancurkan, dalam segala macam situasi. Tetapi kebenaran itu, dia akan tetap solid, konsisten, sama seperti emas. Dan kebenaran itu akan menang dari segala macam proses. Tuhan memberkati. Salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Bersama kebenaran sejarah Sang Bintang Kejora, kita pasti menang. One people, one soul. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.